Mulai ya ini. Udah mulai apa ini, Cuk? Udah mulai. Guys. Gas. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu Bani Food Drop. Kami di sini dari kelompok 4. Eh, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu dari tim kami. Perkenalkan saya Muhammad Gani Yusa dan rekan-rekan saya. Saya Briliana Aziza. Saya Clarissa Febriana Engga. Dan saya Sisi Nurfaiza. Oke, jadi di sini merupakan penjelasan deskripsi dari aplikasi apa itu Bunny Food Drop. Jadi, Bunny Food Drop adalah sebuah game kasual di mana pemain mengendalikan karakter kelinci untuk menangkap makanan yang jatuh dari atas layar. Tujuan utamanya itu tuh sederhana, yaitu mengumpulkan poin sebanyak mungkin dengan mekanisme permainan yang mudah dipahami dan dimainkan oleh banyak orang. Nah, game kami ini bertema Catch the Falling Object. Ini artinya menangkap objek yang jatuh secara terus-menerus. Jadi, pemain harus bereaksi cepat dan menggerakkan karakter ke posisi yang tepat sebelum objek menyentuh bagian bawah layar. Yang kedua itu, pemain hanya menangkap makanan sehat. Game ini membatasi objek yang boleh ditangkap hanya makanan sehat. Oke, lanjut lagi ke berikutnya yaitu teknologi utama. Di sini kami menggunakan bahasa Java, yang dimana bahasa ini merupakan bahasa yang umum dipakai untuk pengembangan aplikasi Android. Dan juga eh, aplikasi Java ini dipilih juga kami pilih karena stabil dan cocok untuk game berbasis Android. Yang kedua itu kontrol, yaitu sensor accelerometer atau motion sensor, yang dimana pergerakan karakter ini dikendalikan dengan memiringkan perangkat. Sensor accelerometer mendeteksi arah dan tingkat kemiringan ponsel, lalu menerjemahkannya menjadi gerakan karakter di dalam game. Terus penyimpanan ini kami menggunakan share preference atau internal storage yang ada di aplikasi. Ini digunakan untuk menyimpan data sederhana seperti skor tertinggi. Data ini disimpan di memori internal aplikasi sehingga tetap ada meskipun aplikasi ditutup atau ponsel di restart. Nah, di sini kami memiliki beberapa fitur dari aplikasi kami. Fitur utama dari aplikasi kami ini yang pertama itu motion sensor atau sensor gerak. Sensor ini menjadi inti kontrol permainan. Pemain menggerakkan karakter secara alami dengan menggerakkan perangkat, membuat pengalaman bermain terasa lebih interaktif. Yang kedua itu tiga pilihan tingkat level kesulitan. Jadi, game kami ini menyediakan tiga tingkat kesulitan untuk menyesuaikan kemampuan pemain. Yang ketiga itu game loop system, seperti pause, resume, dan restart. Pause ini untuk menghentikan game sementara, resume itu untuk melanjutkan permainan, dan restart untuk mengulang permainan dari awal. Yang keempat itu high score, tersimpan di aplikasi meskipun aplikasi ditutup. Skor tertinggi pemain disimpan secara permanen. Yang kelima itu audio integration. Game ini dilengkapi dengan efek suara atau musik latar untuk meningkatkan pengalaman bermain, membuat game terasa lebih hidup dan tidak sunyi seperti game yang tidak ada suaranya. Oke, di sini merupakan tampilan dari aplikasi kami. Seperti yang kita tahu di sini ada 5 tampilan. Ini merupakan tampilan awal dan ini tampilan di pengaturan jika ingin pemilihan itu, pemilihan tingkat kesulitan dan ini merupakan eh, tampilan di saat bermain, ini tampilan di saat pause dan ini tampilan saat game over. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih Gani. Nah, berikut ini adalah diagram kelas yang terdapat pada aplikasi kami. Nah, yang pertama itu ada lapisan UI menu atau main activity, di mana activity ini adalah gerbang awal aplikasi yang menangani tombol start dan dialog level. Nah, hubungannya activity ini dengan game activity adalah association atau panah biasa, yang berarti main activity hanya memanggil game activity saat tombol start ditekan. Yang kedua itu adalah lapisan kontainer atau lapisan wadah, yang dimana dalam game ini lapisan kontainer adalah game activity. Nah, game activity ini bertugas sebagai wadah dan activity ini memiliki hubungan composition atau garis wajik hitam dengan game view. Artinya, game view adalah bagian internal dari game activity. Yang ketiga itu adalah lapisan logika game atau game view. Nah, eh, activity ini itu tuh dia adalah jantung dari permainan. Disinilah terjadi hubungan composition terhadap player dan falling object. Lanjut, boleh tolong dilanjut? Oke, baik. Nah, masuk ke konsep Object Oriented Program. Yang pertama itu ada kelas. Dalam aplikasi kami itu terdapat 5 kelas. Yang pertama itu ada main activity, di mana peran main activity adalah mengatur menu UI, menampilkan high score, dan menangani logika pop-up pemilihan dialog level. Yang kedua, itu ada kelas game activity yang dimana perannya itu adalah sebagai wadah atau kontainer yang menampung tampilan game dan menghubungkan menu ke game. Yang ketiga, itu adalah game view, di mana perannya itu yaitu mesin utama game atau game engine yang mengatur loop permainan, menggambar grafik, membaca sensor, dan mendeteksi tabrakan. Yang keempat, itu ada kelas player, yang dimana perannya itu menjadi cetakan untuk objek karakter kelinci, seperti posisi, gambar, gerakan. Yang terakhir itu ada falling object, di mana kelas ini memiliki peran sebagai cetakan atau blueprint untuk benda-benda yang jatuh, seperti wortel, brokoli, coklat. Nah, sehingga lengkap sudah logika kecepatan acak. Lanjut. Baik, konsep yang kedua yaitu objek. Di dalam game ini terdapat dua objek. Terdapat lima objek, yaitu kelinci sebagai player yang dibuat dari kelas player, dan item good 1, item good 2, item good 3, dan item bad 1 yang dibuat di kelas paling objek. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Lanjut, Clarissa. Lanjut, Sisi Nurfaiza, sorry. Oke. Pada slide ini, kami menjelaskan konsep inheritance atau pewarisan dalam object-oriented programming. Inheritance memungkinkan sebuah kelas mewarisi kemampuan dari kelas lain sehingga kode menjadi lebih efisien dan terstruktur. Dalam aplikasi Bunny Food Drop, main activity.java dan game activity.java mewarisi kemampuan dasar dari kelas Android, yaitu untuk membuat dan mengelola jendela aplikasi Android. Selain itu, GameView.java mewarisi kemampuan grafis tingkat lanjut yang memungkinkan aplikasi menggambar animasi secara cepat dan mulus tanpa mengganggu tampilan utama aplikasi. Dengan menerapkan inheritance, pengembangan aplikasi menjadi lebih rapi dan mengurangi penulisan kode yang berulang. Next. Nah, pada slide ini kami menjelaskan konsep polymorphism, yang artinya satu metode dapat memiliki perilaku yang berbeda. Contohnya, terdapat pada GameView.java, khususnya pada metode run dalam kurung. Awalnya, metode run hanya berupa kerangka kosong yang berarti lakukan sesuatu. Namun, melalui konsep polymorphism,
Metode tersebut diubah fungsinya menjadi menjalankan game loop, yaitu memperbarui posisi objek, mengecek tabrakan, dan menggambar ulang layar secara terus-menerus. Dengan polymorphism, metode yang sama dapat memiliki fungsi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan game. Next. Oke, masih berkaitan dengan polymorphism, pada slide ini kami menerapkannya pada penggunaan sensor accelerometer. Di dalam GameView.java, terdapat sebuah interface yang mewajibkan adanya respon ketika sensor pada HP berubah. Kami menerapkan polymorphism dengan menentukan respon yang spesifik, yaitu membaca kemiringan HP dari sensor accelerometer dan menyimpannya ke dalam variabel sensor X. Nilai sensor ini kemudian digunakan untuk menggerakkan karakter kelinci ke kanan dan ke kiri. Dengan cara ini, satu mekanisme interface dapat memiliki perilaku khusus yang sesuai dengan kebutuhan game. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Clarissa. Baik, terima kasih sebelumnya Sisi. Jadi di sini saya akan melanjutkan terkait polymorphism. Yang ketiga itu lokasinya terdapat di main_activity.java. Jadi kami itu merubah fungsi method onClick dari klik standar menjadi perintah tampilkan pilihan level. Kemudian selanjutnya, untuk konsep selanjutnya, kami menerapkan encapsulation atau enkapsulasi. Jadi, enkapsulasi ini adalah metode dalam object-oriented program yang dilakukan dengan cara membungkus dan melapisi data dengan lapisan pelindung. Jadi, penerapannya itu yang pertama, semua atribut sensitif seperti X, Y, bitmap, skor itu menggunakan akses private untuk melindungi data internet kelas dan mengontrol akses agar data sensitif tidak bisa diubah oleh kode lain. Kemudian yang kedua itu akses data dilakukan melalui metode publik seperti getX, getY, dan getCollisionShape seperti yang ada di gambar tersebut. Dengan menerapkan enkapsulasi ini, integritas data itu akan terjaga, kemudian kita juga bisa mengatur akses. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi berdasarkan penjelasan dari kelompok kami tadi, berikut ini merupakan tampilan demo dari aplikasi Bunny's Food Drop. Dapat dilihat dari video berikut ini. Dragon. Gitu ya, sana. Miringnya enggak. Kalian klik tombol pause. Di salah satu. Ini, sistem dulu. Klik lagi tombol start. Restart. Kalau makan coklat mati ya. Try again. Klik lagi tombol start. Exit. Nah, itu merupakan tampilan dari merupakan demo dari aplikasi Bunny's Food Drop. Dapat kita lihat bahwa jika kelinci tersebut memakan coklat, maka kelinci tersebut akan mati atau alias game over. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah guys, aman guys. Terima kasih.